Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang integrasi bimbingan konseling dalam pembelajaran MISD. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Faikul Huda dengan NIM 2319108. Yang kedua ada Nur Aida Fitriani dengan NIM 2319118. Yang ketiga ada Daniatul Lutfia dengan NIM 2319123. Dan yang keempat ada Alfi Nur Fadila dengan NIM 2319137. Pada materi pertama ada pengertian integrasi bimbingan dan konseling. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan secara harfiah, integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan. Selanjutnya yaitu pengertian bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai sesuatu bantuan atau tuntunan. Nah, untuk pengertian konseling sendiri, yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selen yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Pengertian dari konseling adalah proses hubungan tatap muka yang dilakukan oleh seorang konselor dengan klien yang bersifat rahasia guna untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh seseorang atau klien atau konseling. Dengan demikian, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Materi yang kedua yaitu pendekatan program bimbingan dan konseling. Dalam melaksanakan program BK di sekolah terdapat berbagai macam paradigma atau pendekatan. Paradigma atau pendekatan ini mempunyai pola pikir yang menjadi acuan ketika sekolah itu melaksanakan program BK. Ada 4 pendekatan, yakni yang pertama pendekatan krisis, yang kedua pendekatan remedial, yang ketiga pendekatan preventif, dan yang keempat pendekatan perkembangan. Selanjutnya, apa sih pendekatan krisis itu? Nah, pendekatan krisis ini lazim disebut dengan pendekatan klinis. Dalam pendekatan ini, BK dilakukan untuk mengatasi krisis atau masalah serius. Ciri utama yang ada pada pendekatan ini ialah konselor menunggu kedatangan konseli menyampaikan masalahnya untuk dicarikan jalan keluar. Model demikian yaitu model konselor menunggu konseli ini karena yang merasakan masalah serius atau tidak itu konseli. Cara demikian itu mirip seperti praktek dokter yang menangani pasien di tempat praktek. Selanjutnya yaitu pendekatan remedial. Sesuai dengan namanya, remedial berarti perbaikan. Maka program BK yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara memperbaiki hal-hal yang bukan masalah itu. Upaya yang dilakukan ialah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang karena ada kelemahan itulah orang menjadi bermasalah. Misalnya siswa yang nilainya rendah harus dicari kelemahan apakah yang ada, cara belajarnya, waktu belajarnya, buku catatannya, motivasinya, lingkungan yang lemah. Jika telah diketahui, maka aspek itulah yang harus diperbaiki. Sedangkan untuk pendekatan preventif merupakan upaya bimbingan yang diarahkan untuk mencegah munculnya masalah pada peserta didik.
Dalam melaksanakan pendekatan ini, konselor harus memperhitungkan berbagai kemungkinan masalah yang bisa muncul dalam kehidupan peserta didik. Antisipasi demikian diperlukan karena program BK disusun atas dasar perkiraan masalah yang bisa muncul. Untuk bisa membuat antisipasi demikian, maka diperlukan sekali pengalaman dan kecermatan konselor dalam memperhitungkan masalah apa yang bisa terjadi. Nah, selanjutnya itu juga ada namanya pendekatan perkembangan. Dalam pendekatan perkembangan, arah program BK ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu untuk mencapai tingkat perkembangannya yang lebih tinggi. Pada setiap periode perkembangan, setiap individu akan mengalami dinamika perkembangan yang berjadikan khusus berbeda dengan periode lainnya. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja dipastikan berbeda dengan ketika mereka kanak-kanak, dan berbeda pula dinamikanya ketika ia dewasa nanti. Layanan bimbingan dan konseling harus menjadi tugas terpadu bagi guru kelas. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan banyak aspek seperti program, ketenagaan, prosedur, dan dukungan sistem. Harapannya adalah pengembangan diri siswa pada wilayah garapan pribadi, sosial, belajar, dan karir akan dapat tercapai sesuai dengan usia dan tugas perkembangannya. Adapun penjelasan tentang wilayah garapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada layanan bimbingan pribadi. Layanan ini membantu peserta didik mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedua yaitu layanan bimbingan sosial ini membantu peserta didik agar dapat berhubungan dengan lingkungan sekitarnya atas dasar etika pergaulan sosial yang dilandasi oleh akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, dan tanggung jawab sosial. Nah, yang ketiga yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan ini membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan belajar yang lebih baik dalam bentuk berkembangnya sikap dan kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan keterampilan serta bersikap baik terhadap guru, serta tumbuhnya disiplin belajar dan berlatih secara mandiri. Nah, yang keempat yaitu layanan bimbingan karir. Dalam karir ini tidak hanya mencakup keterampilan praktis, tetapi perlu perencanaan yang matang, sikap yang baik, dan pemahaman diri secara utuh. Terutama pada abad ke-21 ini, guru SD diarahkan untuk mengajarkan peserta didik tentang bagaimana mereka hidup, bagaimana belajar di SD, dan bagaimana bekerja atau berkarir. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan bidang bimbingan konseling dalam rencana pembelajaran. Yang pertama itu ada bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik atau konseli untuk membantu peserta didik memahami karakteristik dirinya baik terkait potensi maupun masalah-masalah yang dialami, sehingga konseli mampu berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli untuk memfasilitasi peserta didik mengembangkan keterampilan interaksi sosial serta memecahkan masalah sosial yang dialami peserta didik. Yang ketiga yaitu bimbingan akademik. Bimbingan sosial merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli untuk membuat peserta didik mengembangkan keterampilan belajar serta memecahkan masalah-masalah akademik yang dialami peserta didik. Bimbingan akademik meliputi pencapaian kemampuan, sikap, dan pengetahuan yang berperan pada efektif belajar di sekolah. Yang keempat yaitu ada bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor terhadap peserta didik dalam melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang dialami oleh peserta didik. Bimbingan karir meliputi landasan bagi pencapaian kemampuan sikap dan pengetahuan yang memungkinkan peserta didik membuat suatu keputusan yang tepat bagi masa depannya melalui pengenalan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya mengenai berbagai jenis pekerjaan, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan, serta merencanakan karirnya di masa depan.
Kesimpulannya, layanan bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab kita, yakni konselor, guru, dan pimpinan sekolah. Masing-masing memiliki peran dalam keterlibatan pada proses bimbingan dan konseling di sekolah. Di Indonesia saat ini, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan tanggung jawab guru dan wali kelas atau guru kelas, karena belum ada personil profesional yang diangkat dan ditugaskan di sekolah dasar. Personil profesional konseling baru ada di tingkat sekolah menengah. Implementasinya, model bimbingan yang direkomendasi diterapkan di sekolah dasar adalah intervensi bimbingan yang dipadukan dalam keseluruhan sendi pendidikan di sekolah dasar. Demikian presentasi atau video dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.